اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadratul mukarramin, para alim, para asatidz, hujjaj, jamaah salat zuhur Masjid Baitul Adil Cakar Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan kewajiban salat zuhur berjamaah. Untuk selanjutnya mari kita niat thalabul ilmi untuk menambah keberkahan. Mau'idul hasanah insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Faiz Fayyad MA. Untuk itu kepada beliau wa ilaihi falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam serta kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari kantor kita masing-masing untuk melaksanakan salat berjamaah zuhur di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tema pada siang hari ini, yaitu berbisnis dengan Allah atau at-tijarah ma'allah. Mungkin kedengarannya agak aneh, ada kata-kata bisnis dengan Allah, sementara ini kita biasa melakukan berbisnis dengan manusia. Tetapi menurut petunjuk ayat yang dibacakan tadi, memang itu nyata dan ada. Dan ayatnya jelas, dalilnya jelas dari Al-Quranul Karim. Kata-kata innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menginfakkan terhadap apa yang telah kami rizkikan, sirran wa alaniyatan, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terang, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan atau bisnis yang tidak akan merugi. Jadi sesungguhnya ada berbisnis dengan Allah. Berbisnis dengan Allah menurut ayat ini tidak akan merugi, jadi selalu beruntung. Kalau ada manusia yang berbisnis dengan Allah, tidak akan pernah rugi, dan dia akan selalu beruntung, dan beruntungnya berlipat ganda. Berbeda dengan berbisnis dengan manusia. Berbisnis dengan manusia kadang rugi dan kadang untung. Kalaupun untung, untungnya tidak begitu banyak, begitu. Tetapi dijamin kalau kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, keuntungannya sangat banyak dan berlipat-lipat ganda. Jadi bukan berarti kita tidak boleh berbisnis dengan manusia dan hanya berbisnis dengan Allah saja.
tetapi itu kita lakukan dua-duanya. Kenapa Allah menggunakan kata tijarah dalam ayat ini? Itu untuk menarik perhatian manusia, bahwa ketika dimunculkan kata dagang, yang ada dalam benak manusia adalah keuntungan. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memakai kata ini dalam ayatnya, itu untuk mengundang manusia agar manusia mau melakukan tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tijarah itu adalah selalu menguntungkan dalam benak dan manusia. Manusia tidak ingin merugi dengan perdagangannya. Pasti mereka semua akan menginginkan keberuntungan. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam ayat ini bahwa kalau kalian berbisnis denganku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan merugi berbisnis denganku. Apa komoditasnya? Nah, Allah menyebutkan tadi, yang pertama adalah tilawatul Quran yang Allah tawarkan kepada kita untuk berbisnis itu. Yang kedua adalah iqamatus salat, mendirikan salat. Dan yang ketiga adalah menginfakkan sebagian harta yang telah Allah rizkikan kepada kita. Jadi Allah menawarkan bisnis dengan kita dengan 3 komoditas ini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah berinfak. Kalau kalian ingin berbisnis beruntung dengan kami, lakukan 3 hal ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membaca ayat suci Al-Quran. Sementara ini dulu kita di kampung-kampung itu ada maghrib mengaji, bahkan setelah subuh kita mengaji, bahkan kadang-kadang setelah sholat pun kita melakukan bacaan ayat suci Al-Quran. Siang dan malam kita membaca ayat suci Al-Quran. Ini adalah pengaruh dari para penyeru kita, para pendai yang dulu, yang sukses mengajak masyarakat untuk membaca Al-Quran, begitu. Nah, membaca ayat Al-Quran, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf, tetapi dia ada 3 huruf. Alif itu 1 huruf, Lam itu 1 huruf, kata Nabi, Mim itu 1 huruf. Dan setiap huruf Allah akan memberikan kebaikan, balasan kebaikan yang kita baca dari 1 huruf itu adalah 10 kebaikan. Kalau kita membaca Alif Lam Mim, maka akan Allah berikan kepada kita 10 kali kebaikan. Apalagi kalau kita membaca 1 surat, membaca 1 juz, 1 Quran, maka subhanallah, Allah akan memberikan kebaikan sebanyak huruf yang kita baca. Betapa besar pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa membaca Al-Quran ternyata adalah bisnis yang terbaik yang Allah ajak kepada kita untuk berbisnis dengan membaca Al-Quran tersebut. Jadi tidak akan merugi kalau kita membaca Alif Lam Mim. Pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Kita tidak tahu kebaikan seperti apa yang Allah berikan kepada kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kebaikan yang cocok dan sesuai bagi kita. Kaum muslimin rahimakumullah, masih terkait dengan membaca Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian semua Al-Quran. Bacalah Al-Quran, kata Nabi. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang memahaminya, bagi orang-orang yang mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Qiyamah yang kita ketahui dalam Al-Quran adalah hari yang sangat mencemaskan, hari yang sangat menakutkan, di mana bumi dihancurkan, gunung-gunung dan manusia bertebaran seperti anai-anai, begitu. Lautan menjadi api dan seterusnya. Suatu saat yang sangat menakutkan dalam kehidupan manusia adalah terjadi pada hari kiamat itu. Tetapi bagi orang-orang yang beriman,
orang-orang yang sering membaca Al-Quran, orang-orang sering memahami Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat tersebut, di mana ketika mereka takut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Al-Quran itu sebagai syafi'an, penolong bagi kita. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia tidak akan takut dengan hiruk pikuk pada hari kiamat, dengan hari yang menakutkan tersebut. Dia akan Allah selamatkan dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Bahkan bacaan ayat suci Al-Quran itu bukan hanya menolong ketika hari kiamat saja, tetapi juga akan menolong kita di dunia ini. Makanya tadi Allah akan memberikan kebaikan dengan setiap huruf yang kita baca. Jadi kebaikan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini maupun di akhirat kelak. Percaya tidak percaya, baca Al-Quran, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Kita yakin itu. Baca Al-Quran. Kalau bisa hanya sekedar membaca, baca saja. Apalagi kalau kita bisa memahaminya dan mempraktikkan, itu lebih baik. Yang kedua, transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala atau bisnis yang kedua adalah as-salat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hal salat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat, wa in saluhat saluha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Kalau kita melihat kepada hadis ini, tidak ada amalan yang lebih besar pengaruhnya dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti kecuali salat. Jadi artinya awwalu ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama kali akan dihisab terhadap hambanya yaumal kiamat, pada hari kiamat itu adalah salat. Jadi yang pertama kali dihisab adalah salat. Bukan zakat kita, bukan infak dan sedekah kita, bukan juga puasa kita, dan bukan juga yang lain-lainnya dari ibadah yang kita lakukan. Tetapi yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Maka jika baik salatnya, kata Rasulullah, saluha sa'iru amalihi, maka akan dianggap baik seluruh amal perbuatannya. Zakatnya akan mendapatkan predikat yang baik, puasanya akan mendapatkan predikat yang baik, wakafnya akan mendapatkan predikat yang baik, infaknya akan mendapatkan predikat yang baik. Kalau kita sholatnya baik, maka semuanya tidak dihisab kecuali sholatnya itu. Kalau sholatnya sudah baik, maka tidak akan dilakukan perhitungan yang lainnya. Tetapi kalau sholatnya jelek dan buruk, maka dia akan, Allah Subhanahu wa taala akan menghitung perbuatan atau amal-amal yang baik yang kita lakukan. Oleh karenanya, ini adalah penting bagi kita untuk melakukan sholat, apalagi sholat fardu. Kemudian kita tambah lagi dengan sholat qabliyah dan ba'diyah, sholat malam, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar ruku dan sujud, duduk dan berdiri, tetapi kita harus melakukan sholat itu dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan amalan yang terbaik itu adalah salat. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perlulah kita melatih diri kita. Kalau kita sudah rajin salat fardu, maka tingkatkan menjadi salat fardunya dengan berjamaah, datang ke masjid. Begitu. Setiap langkah yang kita lakukan untuk pergi salat berjamaah ke masjid, maka setiap langkah akan menghapuskan dosa kita, dan langkah yang lainnya akan meningkatkan derajat kita. Tentunya ini bisa ditafsirkan derajat di sisi Allah dan derajat di sisi manusia. Kedudukan kita di sisi Allah yang tinggi derajatnya, dan kedudukan kita yang tinggi di sisi manusia. Jadi dengan berjalannya saja sudah dapat menghapuskan dosa, apalagi sholat yang kita lakukan secara berjamaah. Maka Rasulullah juga pernah menyatakan salatul fadhi,
Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian di rumah. Jadi Allah sudah memberikan kelipatan 27 kali kepada kita untuk melakukan salat tersebut kalau kita melakukan salat berjamaah. Oleh karenanya jangan kita sia-siakan umur yang tersisa ini untuk senantiasa melakukan kebaikan, terutama salat dan salat berjamaah ditambah dengan salat-salat yang lainnya. Yang ketiga adalah transaksi atau bisnis dengan Allah adalah al-infaq, berinfak. Berinfak bisa kita lakukan dengan cara rahasia, artinya dengan cara terang-terangan. Jadi kita memberikan kepada orang lain tanpa diketahui oleh siapapun. Bisa juga kita memberikan oleh orang lain, tetangga kita, sahabat kita, tahu bahwa kita berinfak. Bisa dua-duanya. Tetapi berinfak dengan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, pahalanya lebih besar daripada berinfak dengan cara terang-terangan. Jadi bisa saja kita lakukan dua-duanya. Terkait dengan infak ini, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti sebuah biji yang memunculkan, yang menumbuhkan ambatat sab'a sambil, yang menumbuhkan 7 bulir, gitu kan? Dan setiap 7 bulir fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap bulirnya itu ada 100 biji, gitu. Nah, ini betapa besar berinfak di jalan Allah pahalanya. Jadi kata Allah, kalau kita berinfak, ini ilustrasinya dari Allah seperti tadi. Kalau kita berinfak 100 rupiah, maka itu akan ada 7 bulir katanya. Ada setiap 100 itu, ini satu rupiah lah supaya mudah. Kalau kita berinfak 1 rupiah, maka itu akan ada 7 bulir. Dan setiap kelompok itu, setiap bulir itu akan ada 100. Berarti ada 700 rupiah. Jadi kalau kita berinfak 1 rupiah, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 700 rupiah. Betapa besar. Kalau kita berinfak 1000, begitu kan, maka akan kita dapatkan 700.000. Kalau kita berinfak 1 juta, kita akan mendapatkan 100 juta. Ini ilustrasi saja. Artinya kebaikan yang kita lakukan akan diberikan ganjaran berlipat ganda sampai dengan 700 kali. Itu. Jadi ini perdagangan yang sangat menguntungkan. Kalau kita berdagang dengan manusia, kita punya mobil harga 100 juta, kita jual 150 juta, untungnya cuma 50 juta. Hanya 50%, begitu kan? Tidak mencapai 100%. Tetapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, keuntungannya berlipat-lipat ganda. Begitu. Itu dalam berinfak. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, ternyata bukan sampai dengan 700 kali lipat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih daripada 700 kali itu. Jadi tidak tahu kita berapa kelipatan yang Allah berikan kepada kita, keuntungan yang Allah berikan kepada kita. Itulah keutamaan kita berdagang atau berbisnis dengan Allah. Artinya berbisnis dengan Allah bukan hanya yang tercantum di dalam ayat ini saja, tetapi juga setiap kebaikan yang kita lakukan itu artinya kita sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya salat, dan bukan hanya berinfak,
tetapi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan kebaikan dan kebaikan sehingga Allah memberikan kemudahan kepada kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada saya sendiri dan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.